Assalamualaikum Bu Dede. Waalaikumsalam Bu Titi. Sesuai janji kita kemarin, hari ini mau ada yang kita bicarakan tentang coaching. Baik Ibu, silahkan sesuai janji kemarin bersama Ibu Wiwik itu akan berdiskusi terkait coaching ya, dengan menggunakan alur Tirta yang nanti akan Bu Titik laksanakan meng-coaching Ibu Wiwik ya. Nanti saya akan menjadi pengamat atau observer ya. Baik Ibu. Baik Bu, nanti kita akan memakai 4 kriteria, yaitu yang kurang baik, cukup baik, baik dan sangat baik. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Bu Titik kembangkan? Yang ingin saya kembangkan tuh kompetensi kehadiran penuh Bu yang pertama, kemudian menjadi pendengar aktif dan bisa mengajukan pertanyaan berbobot untuk coaching saya nanti. Baik. Dari ketiga kompetensi tersebut, secara spesifik kompetensi mana yang akan Ibu terapkan? Spesifik saya pengennya bisa yang pertanyaan berbobot Ibu, agar potensi coaching saya bisa tergali. Oke, baik Bu Titik, berarti kita sudah mengetahui ya apa yang diharapkan sama Bu Titik sebagai coach. Terus kapan akan melaksanakan percakapan coachingnya? Ya, ini saya udah janjian Bu sama Bu Wiwi untuk pelaksanaan coachingnya hari ini. Baik. Nanti akan saya sampaikan ketercapaian Ibu gitu ya dalam melaksanakan coachingnya. Siap. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bu Wiwi. Waalaikumsalam Bu Titi. Gimana nih siang ini kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Titi hari ini. Bagaimana Bu Titi sendiri? Alhamdulillah sehat, ceria seperti biasa. Alhamdulillah Rabbil alamin. Lama nih gak ketemu Bu Wiwi, sekolahnya jauh sih, saya belum sempat main. Ini kita sama-sama sibuk ya. Iya betul Bu Titi. Udah berapa bulan ya Bu Titi kita nggak pernah ketemu ya? Oh iya, menyampaikan sebenarnya iya. tuh ya. Tapi ya kalau memang sempat, kalau tidak disempatkan nanti kita nggak ketemu. Iya, alhamdulillah ya, atas izin Allah kita bisa ketemu di sini dengan kondisi badan yang sehat ya Bu Titi ya. Jadi kita bisa ngobrol ngalor ngidul ya di tempat yang sangat sejuk ini. Gimana Bu Wiwi, tahun ajaran baru nih di sekolah Bu Wiwi? Alhamdulillah tahun ajaran baru sekarang ya masih sama sih Bu Titi, seperti tahun ajaran kemarin. Ya karena kondisi sekolah mungkin ya, kondisi sekolah di saya gitu ya, sekolahnya itu terkenal dengan mewah Bu Titi. Mewah sekali. Mewah sekali. Mewah di sini bukan berarti gedungnya tingkat, kemudian muridnya banyak, bukan ya Bu Titi. Jadi mewah di sini itu mepet sawah Bu. Iya, jadi mepet sawah. Kondisi sekolah saya itu seperti itu kondisinya ya Bu Titi. Jadi untuk tahun ajaran baru ya masih sama sih Bu Titi, sama dengan tahun kemarin, dan mendapat peserta didik yang masih sama juga. Jadi kita mengeluarkan kelas 6 berapa, kemudian masuknya juga sama seperti yang keluar gitu. Jadi seimbang gitu antara yang masuk sama keluar. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan sih, alhamdulillah gitu untuk tahun ini gitu. Alhamdulillah Ibu, mungkin banyak sekolah juga yang muridnya berkurang gitu kan. Tetap stabil alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Masih mengampu atau di kelas yang sama gitu Bu? Tahun kemarin kelas berapa sih Bu? Kalau tahun kemarin kelas 4 Bu Titi. Sama Untuk sekarang masih dikasih kepercayaan sama kepala sekolah suruh ngampu kelas 4 gitu. Alhamdulillah, berarti udah terpercaya nih untuk mengelola kompetensi di kelas 4 ini. Iya, alhamdulillah sih kelas 4 aja gitu. Wah, ya Bu Wiwi, kita kan acara coaching kali ini tuh ya ada gimana tujuan dari Bu Wiwi ini tentang coaching hari ini? Jadi
tujuan saya ingin ketemu sama Bu Titi itu gini Bu, saya ingin menemukan solusi ya Bu Titi ya, dari permasalahan saya Bu Titi ya. Mungkin setelah saya cerita permasalahan saya ke Bu Titi, saya bisa menemukan solusinya dan langkah-langkahnya terhadap masalah yang saya alami gitu Bu Titi. Mudah-mudahan nanti tujuan coaching kali ini tercapai ya untuk Bu Wiwi. Amin, amin, amin. Semoga tuh gimana permasalahan yang dihadapin Bu Wiwi? Jadi begini Bu, karena kan saya dari tahun kemarin ngejar kelas 4 dan tahun sekarang juga ngejar kelas 4. Dan jadi permasalahan yang saya hadapin kemarin itu ada satu siswa Bu. Jadi nggak semuanya sih, hanya satu siswa yang ini apabila masuk pada pembelajaran saya itu tidak begitu semangat Bu untuk belajar gitu ya. Jadi tidak semangat belajar, bahkan tugas yang saya berikan pun jarang dikerjakan Bu. Nah itu yang apa ya, membuat saya merasa sedikit pusing menghadapin anak tersebut Bu. Iya. Dari permasalahan Bu Wiwi ini intinya ada murid Bu Wiwi yang kurang tertarik atau kurang semangat gitu ya di kelas Bu Wiwi ya. Iya. Apa sudah ditelusuri Bu penyebabnya apa gitu? Sebenarnya sih sudah sih ya Bu ya, yaitu saya sudah memanggil anak tersebut, kemudian saya juga sudah menanyakan sama anak tersebut penyebabnya apa sampai anak tersebut itu tidak tertarik gitu Bu sama pelajaran saya gitu. Jadi Bu Wiwi udah mengetahui nih penyebab anak ini kurang semangat itu apa gitu? Ya. Jadi gini Bu, setelah saya amati dan menanyakan langsung ya Bu ya kepada anak tersebut, ternyata anak tersebut itu tidak suka pelajaran matematika Bu, di materi perkalian. Jadi mengalami kesulitan perkalian Bu. Jadi yang menyebabkan anak tersebut itu tidak tertarik pada pelajaran saya seperti itu Bu. Jadi tidak semangat lah ketika mengikuti pelajaran saya. Jadi merasa sulit ya dengan perkalian ini. Menurut Bu Wiwi gimana sih kondisi yang ideal gitu untuk murid ini dalam belajar itu? Saya tentu mengharapkan murid tersebut itu bisa mengikuti pelajaran seperti dengan murid-murid yang lain Bu. Ya jadi pingin apa ya, intinya tuh ingin meningkatkan motivasi belajar anak tersebut. Jadi biar semangat gitu loh Bu ya, seperti murid-murid yang lain gitu. Untuk meningkatkan motivasi itu bagaimana Bu? Jadi gini Bu, berdasarkan pengamatan ya, ternyata saya itu kurang menerapkan dalam metode pembelajaran Bu. Seperti itu yang saya amati gitu ya. Metode pembelajaran saya yang saya terapkan itu kurang menarik untuk siswa gitu, sehingga anak tersebut itu tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan senang ya. Jadi kurang fokus juga ketika mengikuti pelajaran saya gitu ya, karena kesulitan tadi dalam perkalian tadi. Kemudian yang saya lakukan yaitu saya ingin menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak Bu, dan memilih media pembelajaran yang menarik agar murid tersebut itu berminat untuk mengikuti pelajaran matematika Bu gitu. Kalau begitu metode pembelajaran seperti apa nih yang sudah pernah dilaksanakan sama Bu Wiwi? Oh iya Bu, saya itu pernah menerapkan metode pembelajaran yang di mana metode pembelajaran yang saya terapkan itu bisa menarik anak-anak Bu, maksudnya itu anak-anak tertarik gitu ketika pelajaran matematika, khususnya materi perkalian gitu, yaitu dengan menggunakan kartu permainan perkalian Bu. Saya menggunakan kartu permainan perkalian, kemudian seperti ini. Jadi saya itu membuat
kartu permainan gitu ya Bu, yang bisa membuat belajar perkalian itu menjadi menyenangkan. Jadi anak-anak itu akan lebih senang, lebih tertarik ketika menggunakan media pembelajaran kartu tadi Bu. Jadi permainannya itu sebenarnya sederhana sih Bu ya. Permainannya itu sangat sederhana sekali. Jadi di situ tuh ada 2 pemain, di mana satu orang itu dari 2 tadi ya mengambil kartu ya, mengambil kartu kemudian membalikkan, dibalik, setelah diambil kemudian dibalik. Dan orang pertama yang menebak dengan benar dari 2 kartu yang dikalikan bersama-sama tadi dapat meletakkan kartu di tumpukan paling atas di kemenangannya gitu. Seperti itu udah pernah saya terapkan Bu, dan anak-anak itu tertarik dan senang gitu. Nah, hasilnya dari metode yang saya terapkan tadi itu seluruh siswa itu terlibat Bu. Jadi seluruh siswa itu terlibat, kemudian anak-anak juga merasa senang dan pembelajaran sesuai yang diharapkan gitu. Luar biasa itu Bu Wiwi ya. Kalau sebelum atau tidak diterapkan metode pembelajaran itu, kira-kira kalau kita taruh angka nih Bu, angka antara 1 sampai 10 itu, kalau belum dilaksanakan metode yang tadi itu semangat siswa tuh ada di angka berapa? Nah, kalau sudah diterapkan, kalau penerapan metode itu inginnya Bu Wiwi naik ke angka berapa? Jadi ya baiklah Ibu. Jadi sebelum saya terapkan metode tadi Bu, saya berani memberikan angka antara 4 sampai 5 Bu. 4 sampai 5 itu ya sebelum menggunakan metode tadi ya. Tetapi ketika saya sudah menggunakan metode tadi, saya berharap ada di level 7 sampai 8 gitu Bu ya. Karena kan masih dasar ya Bu ya, kelas 4. Jadi kita butuh banyak latihan-latihan seperti itu. Seperti itu Bu. Terus bagaimana nih rencana selanjutnya nih, langkah-langkah yang akan dilakukan sama Bu Wiwi ini? Yang akan saya lakukan, saya akan segera Bu, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi Bu, dan juga diselingi dengan speaking. Anak-anak kan akan tertarik ya Bu ya, ketika pembelajaran matematika kan anak-anak biasanya horor Bu, matematika takut gitu. Nah ketika pembelajaran itu kita selipkan speaking, anak-anak kan jadi lebih apa ya Bu ya, lebih rileks, lebih enjoy gitu ya. Jadi saya akan menerapkan speaking juga, kemudian serta mengupdate ya Bu ya, mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak kepada murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri Bu sebagai seorang guru gitu Bu. Luar biasa Bu Wiwi. Nanti untuk rencana itu nanti siapa saja Bu yang akan terlibat? Yang akan terlibat ya Bu ya dalam rencana tersebut ya pasti saya akan melibatkan kepala sekolah dan rekan sejawat itu Bu. Kira-kira berapa ini nih Bu, berapa lama nih waktu yang dibutuhkan tuh untuk melaksanakan itu? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama ya Bu ya. Hal ini akan segera saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja untuk pencapaiannya gitu ya Bu ya. Untuk pencapaiannya kan butuh proses ya Bu ya. Jadi tidak ada yang instan kan ya Bu ya. Jadi semuanya itu butuh proses, butuh waktu gitu ya untuk mencapai target tersebut gitu. Kira-kira kapan nih bisa dimulai nih rencana dari Bu Wiwi? Wah kayaknya secepatnya sih Bu ya. Akan saya terapkan kemungkinan minggu depan Bu. Minggu depan, kalau pekan sekarang kan masih masa MPLS, jadi saya ingin menerapkan secepatnya minggu depan gitu ya Bu ya. Agar segera terlaksana juga ya Bu ya. Pembelajaran yang sesuai gitu ya, yang diinginkan murid maupun saya sendiri sebagai guru gitu. Kemudian komitmen apa nih untuk dari Bu Wiwi untuk pelaksanaan rencana ini? Komitmen seperti apa?
Saya akan berkomitmen gini Bu, secara terus-menerus ya Bu ya. Secara terus-menerus saya akan belajar dengan mengupdate segala informasi, kemudian berkolaborasi juga dengan rekan sejawat dan berbagi praktik baik dengan guru hebat yang lain gitu ya Bu ya, baik yang ada di sekolah maupun di luar sekolah, untuk meningkatkan kompetensi diri saya Bu sebagai seorang pendidik, jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan media pembelajarannya, sehingga anak-anak itu akan semangat ketika mengikuti pelajaran saya. Anak-anak akan lebih tertarik, kemudian materi yang saya sampaikan itu bisa dipahami, bisa dimengerti oleh murid-murid saya gitu Bu. Kalau tadi kan di rencana Bu Wiwi kan keterlibatan kepala sekolah ya. Iya. Atau ada pihak lain lagi nggak untuk yang dibutuhkan untuk mendukung rencana Bu Wiwi ini? Alhamdulillah sih ya Bu ya, kalau di sekolah sudah saya dapatkan ya Bu ya, baik sarana dan prasarana dari sekolah, kemudian dukungan moral juga Bu, alhamdulillah udah saya dapatkan dari kepala sekolah dan dari rekan sejawat sih, alhamdulillah udah saya dapatkan. Mungkin internal ya, dari internal diri saya ya, maksudnya internal saya gitu ya, yang harus ini ya Bu ya, yang harus saya kembangkan lagi gitu ya, supaya bisa konsisten dalam menjalaninya gitu. Luar biasa. Saya percaya ini Bu pasti bisa melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Mudah-mudahan akan segera terlaksana sesuai rencana, dan nanti tujuan yang diharapkan Bu Wiwi tentang semangat murid tadi bisa tercapai. Amin. Masih ada yang mau disampaikan lagi? Saya rasa sudah cukup ya Bu ya. Terima kasih banyak atas waktunya untuk hari ini ya Bu ya, mau berbincang-bincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya, begitu Bu Titi ya. Ya, kalau Bu Wiwi sudah menemukan solusi, nanti silahkan dilaksanakan rencananya. Kita dapat refleksi lagi nanti hasilnya ya di pertemuan coaching berikutnya. Terima kasih gitu hari ini ya Bu Wiwi. Iya, sama-sama Bu Titi. Terima kasih juga ya atas waktunya Bu Titi. Sama-sama. Terima kasih Bu Wiwi. Baik Bu Titik, Ibu kan tadi sudah melaksanakan coaching ya Bu ya, kepada Bu Wiwi. Bagaimana hasilnya ya Bu ya? Alhamdulillah berjalan dengan baik menurut saya mah Bu. Bu Wiwi sudah menemukan solusi untuk permasalahannya. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Baik Bu, kita langsung saja bahas analisis ketercapaian kompetensi yang sudah Ibu Titik sampaikan di awal ya Bu. Siap. Apa yang sudah Ibu Titik lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebutkan sama Bu Titik? Menurut saya tadi saya sudah berusaha dengan baik untuk memenuhi kehadiran penuh Bu, kehadiran penuh. Kemudian saya juga sudah berusaha menjadi pendengar yang baik dan menyampaikan pertanyaan berbobot untuk uji saya. Oke, baik. Setelah saya observasi ya, memang Bu Titik sudah melakukan coaching yang bagus Bu ya. Baik, selanjutnya apa langkah-langkah yang akan Ibu Titik kembangkan gitu untuk kompetensi memberikan pertanyaan berbobot? Saya akan refleksi Bu untuk coaching yang saya lakukan itu, apakah pertanyaan yang saya ajukan itu sudah ternilai berbobot atau belum, sambil mencari referensi lain. Jadi akan saya lakukan perbaikan untuk praktek coaching berikutnya. Oke, baik Bu Titik. Jadi kapan nih rencana Bu Titik akan mencari referensi tersebut? Insya Allah secepatnya Bu. Oke. Baik, nanti kita akan bertemu lagi untuk progres perkembangan Bu Titik. Siap.
Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu, terima kasih banyak.